Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana sebagai tutor kimia SCLC atau Service Center. Nah, sekarang kita akan bahas tentang stoikiometri. Stoikiometri itu merupakan salah satu materi yang sering muncul di soal UTBK karena stoikiometri merupakan dasar dari hampir semua perhitungan dari mata pelajaran kimia. Nah, jadi stoikiometri itu terbagi menjadi 4 subbab. Konsep mol ini berdasarkan uh, pengkategorian oleh saya sendiri ya. Jadi ada konsep mol, proyeksi batas, persamaan komposisi dan penentuan formula senyawa, serta stoikiometri gas. Nah, bahkan untuk soal stoikiometri sendiri kurang lebih minimal 2 sampai 3 soal stoikiometri setiap tahunnya. Jadi betapa pentingnya stoikiometri dalam pelajaran kimia ini. Nah, selain itu stoikiometri juga digunakan sebagai dasar dari setiap uh, ham, hampir setiap soal yang ada perhitungannya. Jadi kayak uh, sesuatu yang benar-benar penting gitu stoikiometri itu. Tapi pengembangannya tentu saja sangat banyak. Tapi ya dasarnya sebenarnya kurang lebih hanya 4 ini. Nah, kita tentang stoikiometri. Stoikiometri adalah studi kuantitatif dari tanda dalam sebuah reaksi kimia. Nah, jadi kita perlu garis bawahi yaitu ada bentar, ada studi kuantitatif ya, studi kuantitatif. Nah, di seperti yang dikatakan barusan bahwa stoikiometri itu digunakan hampir setiap perhitungan yang di kimia menggunakan stoikiometri dari reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia. Tentu saja kimia itu sangat erat kaitannya dengan reaksi. Nah, sebab itu kita sebelumnya harus sudah mempunyai dasar ataupun paham tentang yang namanya persamaan reaksi kimia, baik itu menyetarakan ataupun mengetahui produknya dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang pertama tentang konsep mol. Oke. Konsep mol itu merupakan salah satu materi stoikiometri yang sering kita jumpai di soal-soal ataupun di kehidupan berkimia. Karena tanpa mol, tentu saja kita akan sangat susah untuk menghitung hal-hal ataupun persamaan reaksi yang ada di kimia. Nah, konsep mol sendiri sangat erat kaitannya dengan MR atau AR ya. Sering kita sebut AR atau massa molekul atau massa atom relatif. Itu massa relatif atom yang diukur berdasarkan berat atom. Itu yang bermassa 12 SMA. Jadi seperti kita lihat contohnya di tabel periodik ya. Nah, jadi di sini kan contohnya ini H tuh dia ada kan di dalam sebuah atom itu ada yang namanya nomor atom dan nomor massa ya, seperti yang sudah kita tahu. Nah, di nomor atom ya nomor atom ini satu, nomor massanya berapa? Ini satu juga untuk hidrogen. Untuk lithium yang di atas ini adalah nomor atom 3. Dan nomor massa itu adalah 6,9 atau kita bisa bulatkan menjadi 7. Nah, seperti itu MR atau AR dari si lithium yaitu sebesar 7. 7 apa? 7 gram per mol ya. Jadi satuannya adalah gram per mol. Ini kita membahas tentang massa atom relatif. Jadi setiap unsur mempunyai AR ataupun untuk molekul itu mempunyai AR atau MR yang berbeda-beda. Tapi ada juga yang sama tergantung apa namanya? Tergantung molekul yang kita cari. Tapi untuk AR itu semuanya pasti berbeda karena setiap atom mempunyai AR yang berbeda. Contohnya ini kayak hidrogen, berlium 9, magnesium 24, dan trium 22. Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu mengingat semua AR yang ada di tabel periodik karena bisa dibayangkan 100 lebih gitu ya. Nah, terus itu teman-teman cukup mengingat kalau saya dulu patokannya adalah minimal sampai 40 gitu karena tapi kadang di soal itu dikasih tahu bahwa AR-nya tuh berapa, misalkan ARN tuh 14, ARO tuh 16 dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya tadi untuk hidrogen
1, litium itu 7. Nah, contohnya untuk molekul, misalkan nih H2O, kita ingetin dulu. H2O itu 18. Ya, karena H tuh 1 AR-nya atau nomor masanya, sedangkan O itu dia 16. Berarti MrH2O adalah 2 kali 1 ditambah 16. Nah, kan gini kan, 2 kali 1 tambah 16. 2 dari atom dari jumlah molekul H yaitu sebanyak 2 tambah 16. Jadi MR atau massa molekularis dari H2O adalah 18 gram per mol. Oke, nah sekarang kita cari tahu lagi berapakah, ini kecepatan, berapakah MR dari CaOH2. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada satu atom Ca dan 2 atom O serta 2 atom H. Karena di sini maksudnya dalam kurung itu 2. Jadi maksudnya ada 2 atom OH. Jadi ketahui ARC ada 40 gram per mol, HRO ada 16 gram per mol, dan ARH adalah 1 gram per mol. Maka MrCaOH2 adalah 40 dari Ca ditambah 2 kali 1 tambah 16. 1 itu untuk H, O itu 16 itu untuk O. Jadi 2 kali 1 tambah 16 alias 40 tambah 34. Jadi didapatkan MR dari CaOH2 adalah 74 gram per mol. Begitu untuk kita menentukan MR suatu senyawa. Oke, selanjutnya adalah kan massa atom reaktif. Ntar ini enggak. Nah, kan massa atom reaktif dari isotop di alam. Nah, jadi sebenarnya di alam itu ternyata banyak sekali atom-atom yang berbeda nomor masanya gitu. Contohnya tuh seperti oke, megang lagi. Nah, contohnya seperti ini. 37 Cl dan 35 Cl. Maksudnya adalah ternyata di alam itu unsur-unsur yang istilahnya berterbaran di alam itu ternyata ada beberapa isotop. Isotop itu adalah atom yang memiliki nomor atom sama. Cl kan 17 ya. Nah, tapi nomor masanya berbeda. Contohnya ini ada 37 Cl dan ada juga 35 Cl. Nah, oleh sebab itu 37 Cl dan 35 Cl. Nah, oleh sebab itu untuk menentukan nomor massa kita mendapatkannya dari kelimpahan isotop-isotop ini. Contohnya ini. Di alam terdapat 25% isotop 37 Cl dan 75% isotop Cl. Jadi berapakah massa atom reaktif Cl? Nah, dengan hasil ini kita bisa menentukan berapa AR tersebut. Jadi kayak dari mana jumlah-jumlah tersebut itu ternyata dari kelimpahan isotopnya di alam kayak gitu. Contohnya ini kan persen kelimpahan X1 kali X1 ditambah persen kelimpahan isotop kedua dikali AR isotop kedua. Jadi misalkan ini 25% dikali 37 ditambah 70% dikali 35%. Yang dapat adalah 35,5%. Nah, ini kita lanjut ke mol. Bentar. Ya, kita lanjut ke mol. Seperti untuk menentukan massa atom reaktif dan isotop di alam. Untuk mol, nah seperti kita sudah tahu, mol adalah satuan pengukuran atau menghitung jumlah zat. Ya, jumlahnya banyak. Ya, jadi ini mol itu istilahnya sesuatu yang sangat penting di perhitungan kimia atau stoikiometri reaksi. Mol adalah massa per AR atau massa per MR. Mol itu satuannya mol. Massa gram, AR itu atau MR itu gram per mol. Nah, contohnya berapakah mol H2O yang memiliki massa 36 gram? Jadi kita menghitung ada berapa, kita punya 36 gram air ya di wadah gitu. Berapakah molnya gitu. Nah, dengan mengerumus di atas didapatkan mol H2O ada 2 mol. Jadi massanya kan 36. Jadi 36 per airnya berarti air H2O berapa? Air H2O berarti kan satu kali 2. 2 tambah 16. Jadi 18 ya. 18 jadi 36 per 18 sama dengan 2 mol. Jadi ternyata 36 gram air memiliki 2 mol yang memiliki 2 mol gitu. Terus selanjutnya adalah rumus molekuler empiris.
Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling segera secara numerik antara atom atau penyusun molekul suatu zat. Jadi intinya rumus empiris itu rumus yang paling sederhana. Nah, rumus yang paling sederhana dalam suatu zat. Sementara rumus molekul, rumus kimia menyatakan jumlah sesungguhnya atom-atom dalam suatu susunan molekul. Bedanya apa? Nah, contohnya gini. Senyawa X memiliki MR sebesar 90 gram per mol, maksudnya 90 saya kira per mol. X maaf. Dengan rumus empiris CH2O. Jadi maksudnya rumus yang paling sederhana itu empiris itu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu CH2O. Tuliskan rumus empiris dan molekulnya. Terus otomatis rumus empirisnya adalah CH2O karena dia yang tidak bisa dibagi-bagi lagi CH2O. Nah, sementara rumus molekul itu menyesuaikan MR-nya. MR-nya kita ketahui dia adalah 90. Nah, rumus molekulnya 30 kali X sama dengan 90. Nah, dari mana 30 kali X? 30 itu dari CH2O. C itu dia, kita ketahui AR-nya adalah 12. Oke, 12. H itu 1. O itu dia 16. O itu 16, berarti 12 tambah 16, 28. 28 tambah 2, dapatkan 30. 30 kali X sama dengan 90. Berarti X adalah, maksudnya ini 3, mohon maaf ya. Cuma saya X-nya sama dengan 3, jadi adalah 3 ini adalah pengali dari si MR dari rumus empiris ini. Jadi 3 dikali 30 dapatlah 90. Otomatis semua atom dari CH2 ini dikali 3, jadi dapatkanlah rumus molekulnya adalah C3H6O3. Kayak gitu. Artinya untuk menghitung rumus molekul itu berdasarkan MR, sementara untuk berdasarkan MR ya. Sementara untuk menghitung rumus empiris itu yang adalah yang paling kecil atau tidak bisa dibagi-bagi alias yang paling sederhana. Oke, kita lanjut. Nah, sementara ini adalah jembatan mol. Jadi tadi sudah kita katakan bahwa mol itu begitu penting di perhitungan di kimia. Nah, sebab itu mol itu bisa menjembatani kita ke semua variabel-variabel yang ada di dalam kimia. Contohnya adalah dari massa ke volume, ke jumlah partikel ataupun ke molaritas. Nah, misalkan kita punya diketahuinya massa, kita pengen ubah ke volume, otomatis dari massa kita dulu ke mol, lalu kita ubah ke volume. Caranya gimana? Ya masanya misalkan 20 gram per mr, didapatkan molnya, lalu diubah ke volume. Nah, volumenya biasanya dalam STP. Kalau tidak dalam STP, kita menggunakan PVNRT. Ini maksudnya PVNR ya, yang biasa kita dengar itu, atau persamaan gas ideal. Nah, jumlah molnya kita kalikan dengan 22,4, dapatlah volumenya, ataupun menggunakan rumus gas ideal atau nRT per P. Didapatkanlah volume dari massa yang kita cari. Ataupun kita pengen tahu nih, berapa molaritas dari atau konsentrasi dari 20 gram H2O. Ya udah, 20 gram dibagi mR, dapatkanlah mol lalu berarti diubah ke molaritas. Ini kan, berarti 20. Misalkan dapatkan molnya, mol berarti mol per V. Jadi tinggal dibagi volume, dapatkanlah molaritas atau konsentrasi. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Berapakah massa H2O yang memiliki konsentrasi 2 molar dan volume, maksudnya volume 100 ml. Terus yang kedua, ada berapa volume H2O dalam STP yang memiliki massa 36 gram. Nah, jadi dari sini kita ketahui dalam adanya massa, ada ditanyakan adalah massa, dan yang kedua adalah konsentrasi atau molaritas dan volume. Nah, untuk yang pertama, otomatis kita akan mengubahnya ke mol dari konsentrasi atau molaritas ke mol baru ke massa. Oh, ini ternyata ya. Nah, jawabannya kan tadi kita dapatkan molar sama dengan konsentrasi ke mol. Oke, dapatlah 2 molar sama dengan N per 0,1 liter. Nah, perlu digarisbawahi bahwa satuan dalam mol itu mol per liter. Jadi kita juga
0,1 liter. Didapatkanlah molnya adalah 20 mol. Nah, karena mau temukan jembatan dan kita membutuhkan massa, ya udah kita tinggal ubah mol sama dengan massa per mr atau G per mr. Molnya 20, mr 18 kan air H2O. Jadi kan dari H-nya 1, O-nya 16. Ini massanya adalah 360 gram. Kayak gitu. Ini untuk kita mengubah dari konsentrasi ke apa namanya massa. Nah, sekarang bagaimana mengubah dari massa ke volume dalam STP ya? Berarti dalam satuan standar atau dalam suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, kita kan mempunyai massa. Nah, kita ubah dulu dari massa itu ke mol. Mol sama dengan massa per ml. Molnya kita belum tahu, massanya kita tahu 36 gram, dan mr-nya 18, mr dari H2O. Dapatkanlah mol dari molekul ini adalah 2 mol. Volume dalam STP itu mol dikali 22,4. Nah, jadi volume yang didapatkan adalah molnya 2 kali 22,4 adalah 48,8 liter. Jadi itu cara untuk mengubah dari volume ke massa ataupun dari massa ke molalitas atau konsentrasi. Intinya setiap perhitungan kita harus melalui mol dulu untuk agar bisa mengubah kemana-mana. Tuh, mata mol. Terus yang kedua adalah reaksi pembatas. Ini teman-teman sudah pernah mendengar ya reaksi pembatas sebelumnya. Nah, mungkin di sini saya akan langsung ke contohnya. Contohnya adalah contoh pada reaksi karbon monoksida ditambah dengan 2 hidrogen menjadi CH3OH atau metanol. Nah, reaksi di atas kita prediksi bahwa 1 mol CO bereaksi dengan 2 mol H2 akan membentuk 1 mol CH3OH, atau 2 mol CO bereaksi dengan 4 mol H2 akan membentuk 2 mol CH3OH. Nah, di sini kenapa dia bisa begini? 1, 2 ini sesuai dengan koefisiennya. Koefisiennya kan ini 1, ini 2, ini juga 1. Jadi perbandingan mol sesuai dengan perbandingan koefisien. Seperti itu. Yang perbandingan mol sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, namun begitu pun nih, ketika 2 mol berarti dia 4, karena perbandingannya 1:2 kan. Dan menghasilkan 2 mol, karena 1:2:1. Nah, namun apa yang terjadi jika dia mau 2 mol CO bereaksi dengan 2 mol H2? Akan membentuk titik mol CH3OH. Jadi di sini ternyata mol-molnya itu tidak sesuai dengan mol bereaksi atau tidak sesuai koefisiennya. Ini kan 2, ini 1, ini 2, ini 2. Jadi kayak tidak sinkron gitu. Nah, berarti di sini perlu adanya yang namanya reaksi pembatas. Oke, nah bila 2 mol CO bereaksi dengan 2 mol H2, maka salah satu reagen akan menjadi pembatas atau maksimum mol yang dapat membentuk CH3OH yang disebut reagen pembatas atau reaksi pembatas. Dan satu reagen akan menjadi reagen berlebih. Nah, jadi kalau misalkan ada mol mula-mula, ini mol mula-mula ya, mol mula-mula yang tidak sesuai dengan koefisien ini 1, ini 2, tapi ini 2, 2. Nah, otomatis bakal ada yang menjadi reagen pembatas atau yang maksimum atau yang nanti tidak ada sisa atau habis. Nah, jadi ada yang namanya reaksi pembatas atau yang menjadi maksimum. Tuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, H2 menjadi reagen pembatas dan CO menjadi reagen berlebih. Mengapa bisa? Karena ketika kita 2 mol CO, kan awalnya 2 mol CO dibagi dengan koefisien si CO, berdapatnya berapa? 2/1. 2 kan? Ya. Oke. Terus ini 2 mol H2 dibagi 2, 1. Nah, di sini yang menjadi reaksi pembatas, maaf, yang menjadi reaksi pembatas adalah H2. Mengapa H2? Karena dia memiliki istilahnya mol mula-mula dibagi koefisien itu lebih kecil dibandingkan CO. Itu. Jadi dia yang bakal habis. Dan ini nilai satu ya. Mohon maaf. Yang satu ini bisa dijadikan sebagai pengali untuk menentukan berapa mol yang bereaksi di persamaan reaksi tersebut. Nah, jadi ini H2 akan menjadi reagen batas dan CO menjadi reagen berlebih. Maka bila mol CO2 bereaksi dengan 2 mol H2, reaksi yang terjadi adalah 1 mol CO, 1 mol dari mana? Jadi
Ini 1 kali 1 ya. Jadi mol ini kali koefisien. Dan jangan 2 mol H2. Jadi 1 kali 2, 2 mol. Dan bentuk 1 mol CH3OH. 1 kali 1. 1 kali 1 kan. Nah, jadi dapatlah 1 mol. Jadi gitu yang namanya reaksi pembatas. Mungkin nih lebih jelasnya mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya MRS kan. Nah, jadi ini mula-mulanya 2. Nah, bereaksinya dia 1 dan ini 2. Kenapa? Karena 2 bagi 1 dia 2 2 bagi 2 dia 1. Nah, didapatkan ini karena yang paling kecil berarti ini yang jadi pengali. Kalau saya menyebutnya biasanya pengali ya. Ini 1 dikali 1 1. 1 dikali 2 2. 1 kali 1 1. Berarti ini yang bereaksinya. Jadi reaksinya itu berdasarkan yang menjadi bereaksi pembatas dan koefisiennya. Sesuai koefisien kan. Nah, terus yang sisanya tinggal dikurangi. 2 kurang 1 1, 2 kurang 2 1, dan ingat ya, yang menjadi bereaksi pembatas dia selalu habis. Nah, itu syaratnya. Dia selalu habis. Dan yang berlebih ya berlebih gitu, ada sisanya. Kalau misalkan tidak dua-duanya tidak habis bereaksi. Dan ini hasilnya adalah 1 sesuai bereaksi tadi. Karena seperti itu. Jadi sekarang kita kesimpulan bahwa H2 sebagai bereaksi pembatas karena mol-mulanya jika dibagi dengan koefisien 2 bagi 2 1 lebih kecil dari mol mula-mula H2 mula-mula CO. Jadi lebih koefisien 2 bagi 1 adalah 2. Jadi intinya yang bereaksi pembatas adalah yang mol mula-mulanya dibagi koefisien itu lebih kecil. Mol mula-mula dibagi koefisien itu lebih kecil. Ini bisa highlight kita biar ya. Mol mula-mula dibagi koefisien itu lebih kecil. Itu yang menjadi apa namanya? Reaksi pembatas. Oke, lanjut. Kan dari sini menghasilkan 1 mol CO2, 1 mol CH3OH atau metanol. Ini adalah contohnya. Nah, berapakah? Dulu. Massa NH3 yang dihasilkan dari reaksi 3H2N2 menjadi 2NH3 ini. Maaf, tidak ada wujudnya. Jika diketahui massa H2 6 gram, massa N2 56 gram, dan diketahui RH ada 1 dan N ada 14. Nah, di sini untuk setiap soal saya memberikan tips ya. Jadi yang pertama adalah kita setarakan dua reaksi. Kita sudah setara ya. H sebelah kita ada 6, H sebelah kanan ada 6, dan N sebelah kiri ada 2, dan sebelah kanan ada 2 juga. Nah, yang kedua adalah, yang pertama. Yang kedua adalah kita tentukan mol masing-masing reagennya. Karena kan tadi mol itu bisa dijadikan sebagai jembatan untuk ke tempat lain. Nah, sebab itu kita cari dulu mol H2. Mol H2 itu dapat dari massa H2 6 gram. Diberikan MR-nya 2 gram per mol. Ya dari sini ya air hanya 1, dapatlah 3 mol. Sementara untuk mol N2, mohon maaf ini agak halangi. Nah, ini untuk mol N2, massa N2 kan 56 gram per MR-nya 28 gram, dapatkanlah 2 mol. Tuh, ya kita sudah dapat mol. Baru setelah itu, yang kedua baru yang ketiga kita buat MRS-nya. Nah, jadi mula-mula reaksi saya mula-mulanya kan 3 mol ya. 3 mol, sebentar. 3 mol, ya oke. Okay. Ya, mula-mula 3 mol untuk H2, N2-nya 2 mol. Nah, sekarang manakah yang menjadi reaksi pembatasnya? Kan tadi reaksi pembatas adalah mol mula-mula dibagi dengan koefisien. 3 bagi 3 itu 1, 2 bagi 1 itu 2. 2. Nah, jadi yang reaksi pembatasnya mana? Tuh, yang H2 karena dia yang lebih kecil. Berarti terus yang bereaksinya berapa? Ya udah berarti 1 balikan 1 balikan jembatan 1 kali 3 3 kali 1 1 1 kali 2 2. Maka yang bereaksi H2 itu 3 mol, untuk N2 itu 1 mol, di dalam mol ya maksudnya. Untuk NH3 itu 2 mol. Nah, kita kurangi. Maka sebuah koefisien ya. Yang bereaksi batas itu habis, yang H2 itu habis, N2 tersisa 1 mol, dan N3 itu tersisa 2 mol. Berapakah massa NH3? Nah, mol, 2 mol,
massa sama dengan mol kali MR. 2 MR-nya 14,3. 14 di sini. 14 dilihat dari 3 H. Karena masanya 3 yang terbentuk adalah 34 gram. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pasien komposisi bantuan senyawa pemula. Nah, ini sebenarnya satu modifikasi dari stoikiometri yang paling sering keluar dari yang tadi, reaksi batas. Karena reaksi itu selalu berhubungan dengan selalu berhubungan dengan MRS atau yang tadi ya. Pasien komposisi atau massa ada persentase massa tiap dalam satu senyawa. Jadi kita pengen kan dalam satu molekul atau senyawa kita ingin menghitung berapa persen komposisi dari unsur yang ada. Contohnya ini kayak untuk menghitungnya kita dengan cara jumlah molekul dikali AR unsur per MR unsur kali sana. Bagaimana cara perhitungannya? Mungkin ini ada contohnya ya. Hasilnya H2O dapat kita dengan emosi hidrogen dan oksigen. Jadi persen H-nya di sini ada 2, kan di sini jumlah unsur molekul kan. 2 kali 1 itu adalah AR-nya, ARH ada 1, dan MR-nya dia 18. Jadi 2 kali 1 per 18 kali 100%. Dapatlah 11,11%. Nah, sementara Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Kita screen kembali. Nah, kita tadi sudah di persen komposisi unsur tadi untuk senyawa H2O contohnya kita dapat menentukan komposisi berapa persen hidrogen dan oksigen dalam senyawa H2O. Ternyata untuk senyawa hidrogen cara menghitungnya adalah jumlah hidrogen kan 2 di sini, berarti 2 dikali 1 itu 1 adalah air dari unsur H per 18. 18 adalah MrH2O. 100% didapatkan 11,11%. Nah, sementara untuk persentase O dalam senyawa H2O yaitu 1 itu dari jumlah O di sini kali 16 adalah AR dari O per 18 adalah MR, aku bilang 18 adalah MR dari H2O. Jadi 1 kali 16 per 18 kali 100% dapatkan 88,89%. Dan ketika dijumlahkan antara kedua ini dapatkan jumlah 100%. Tuh, artinya persen komposisi selalu 100% itu berlaku untuk kita mengecek apakah perhitungan kita benar atau salah. Ini untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh perhitungan kedua untuk persen komposisi, karena komposisi ini salah satu soal yang pernah sih bisa jadi ada dalam apa namanya geometri atau dalam sebenarnya kimia. Nah, ternyata untuk kita mengenal massa unsur, kita tinggal mengalihkan persen komposisi dengan massa molekul. Maksudnya bagaimana? Contohnya ini, dalam 10 gram H2O, massa hidrogen dan massa oksigen dapat ditentukan menggunakan persen komposisi. Jadi kayak berapa massa hidrogen dan massa oksigen dalam 10 gram H2O. Nah, tadi kita sudah menghitung bahwa persentase H dalam H2O adalah 11,11%. Sementara persentase O dalam H2O adalah 88,9%. Jadi, dalam 10 gram H2O, massa hidrogen atau massa H adalah 11,11% dikali 10 gram alias 1,11 gram. Sementara untuk massa oksigen, mohon maaf. Sementara untuk massa oksigen, yaitu kita sudah dapatkan tadi 88,18%, persentasenya dikali 10 gram, jadi 8,89%. Ketika ditambahkan, dapatkan hasil 10 gram H2O. Maksudnya adalah untuk penentuan senyawa formula. Jadi, dari persentase kita misalkan ketahui X untuk semuanya, so X dengan FR18 dan rumus molekul HXOY. Jadi kayak rumus molekulnya HX dan X itu berapa, itu berapa kita belum tahu. Tapi yang diketahui adalah persentase H-nya adalah 11,11% dan persentase massa O-nya 8,89%. Jadi yang kita ketahui
hanyalah dia punya SNOX ini itu punya dua unsur atau H dan O, dan persentasenya adalah H 9,9% dan O itu 88,8%. Nah, jadi bagaimana rumus maupun sesungguhnya? Caranya adalah pertama kita persen massa, lalu dibagi dengan AR. Dibagi dengan AR untuk mendapatkan mol, lalu perbandingan mol dan disederhanakan seperti ini. Ini rumusnya HX per Y, di mana H-nya kita sama 11,9 8,9%. Jadi kita dibagi oleh AR 12,9 dibagi dengan 1 ARH dan 88,9% dibagi 16. Kita dapatkanlah ini berarti massa dibagi AR ya. Jadi hasilnya adalah mol 11,1 dan 5. Kenapa ini dibuatkan 88,8 itu dibuat menjadi 5. Ini 4,9 berapa saya lupa, tapi dibuat menjadi 5. Nah, kita bandingkan juga 11 10 udah kita buatkan menjadi 2:1. Ini 2, berapa tapi kita buatkan saja jadi 2:1. Kali dapatkan atau kali itu 2 dan juga atau jadi dapat rumus pengukurnya dan rumus empirisnya alias yang paling sederhana adalah H2O. Nah, selanjutnya adalah stoikiometri gas. Ini sebenarnya ada juga yang kelima, stoikiometri larutan. Namun itu kita akan bahas insya Allah di materi larutan selanjutnya ya. Lalu stoikiometri gas. Nah, dalam semua gas sering kali, sangat sering kita digunakan persamaan gas atau PV sama dengan nRT. Nah, dalam perhitungan di atas kita selalu menggunakan mol sebagai unit untuk menghitung dalam proses jumlah zat reagen maupun produk. Jadi betapa pentingnya mol dalam stoikiometri gas ataupun dalam setiap aspek perhitungan yang ada di kimia itu hampir semuanya menggunakan mol. Hampir semuanya, tapi nggak semuanya, tapi hampir. Nah, dalam gas pun kita menghitung jumlah zat dalam mol. Jadi tadi kan kita berbicara tentang larutan, tentang padatan, tapi di sini untuk gas kita tuh bisa menggunakan PV dengan nRT. Nah, itu kita juga dapat menentukan besaran volume dan tekanan dalam molekul jumlah zat dalam gas. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Nah, kan sudah kita ketahui bahwa mol sama dengan gram per ml atau massa zat dibagi ml atau jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10⁻23 atau dia disebut bilangan Avogadro, Na, bilangan Avogadro. Nah, ini N sama dengan PV per RT, dari mana itu? Nah, jadi di sini itu tuh. Kan di sini kita ketahui PV sama dengan PV sama dengan nRT, berarti N sama dengan PV per RT. Nah, kayak gitu. Makanya kita dapatkan bahwa PV per RT. Nah, dari sana kita bisa menemukan beberapa kesimpulan atau bisa memprediksi beberapa hal. Contohnya ini, dalam reaksi CO tambah 2H2 menjadi CH3OH, kita memprediksi yang pertama adalah dalam 1 mol CO bereaksi dengan 2 mol H2 akan membentuk 1 mol CH3OH. Maksudnya adalah sesuai dengan perbandingan koefisien. Koefisien ini adalah 1, koefisien H2 adalah 2. Kenapa? Kerja terus, maaf. H2 dan ini adalah 1, berarti 1 banding 2 banding 1, itu 1 mol CO, 2 mol H2, 1 mol CH3OH. Begitupun dengan kelipatannya, 2 mol CO, 4 mol H2, 2 mol CH3OH. Makanya 1 banding 2 banding 1 kan. Nah, sementara untuk tekanan bisa kita prediksikan juga. Misalkan katakanlah CO itu 1 atm. CO 1 atm. Berarti H2 yang bereaksi berarti dia 2 atm karena perbandingan koefisiennya dia 2. Perbandingan koefisiennya dia 2. Agak sedikit error. Perbandingan koefisiennya dia 2. Sementara ini karena dia koefisiennya 1 berarti yang biasanya adalah 1 atau membentuk 1 atm. Nah, sementara volume sama juga. Misalnya 1 liter CO biasa dengan 2 liter H2 karena dia koefisiennya 2 dan menghasilkan 1 liter CH3OH. Begitupun jika dia 2 liter CO bereaksi dengan 4 liter H2O, jadi ini 2, ini
4, ini pun 2 itu CH3OH. Jadi intinya adalah dalam gas, stoichiometry gas, dan kita bisa perhatikan bahwa di sini wujudnya gas semua nih, CO gas, H2 gas, dan CH3OH gas, ya mereka bisa perbandingan tekanan, volume, dan mol gitu. Artinya volume yang paling sering digunakan untuk volume bisa dibandingkan volumenya dengan hanya membandingkan koefisien seperti itu, karena berasal dari koefisien RT, persamaan gas ideal. Seperti itu untuk materinya. Nah, jelas materi ini kita akan mencoba latihan soal ya. Ini ada SBMPTN 2015. Logam nikel dengan M59, ini Ni ya, nikel tuh. Bereaksi dengan gas karbon monoksida atau CO, ini CO, berhasil 30 derajat interaksi berikut. Nah, di sini reaksinya sudah setara. Ini-nya 1, di kiri 1, di kanan juga 1, CO-nya di kanan 4, dan di kiri juga 4. Nah, ini sudah setara. Jika 252 gram CO direaksikan dengan 118 gram Ni, masa gas tetrakarbonikel atau ini namanya tetrakarbonikel. Ini namanya karbon monoksida, ini nikel saja, mas. Seperti itu. Yang dihasilkan adalah, nah, di sini yang diketahuinya adalah kita akan masa gas adalah karbonikel. Kan masanya kan, maka cari dulu mol awal masing-masing reaktan, karena di sini diketahui ada 2 gas CO dan 108 gram gas nikel, dan ini semua kedua ini CO dan Ni dia adalah reaktan, maka kita cari dulu molnya berapa. Oke, kita cari ya. Bahkan mol Ni itu massa per ml, masanya 118 dibagi 59, mr-nya kali 59 kan, di sini kita sudah ketahui 118 bagi 59 adalah 2 mol. Dan kita cari juga mol CO, karbon monoksida, masanya itu 252, di sini 252 bagi mr, mr-nya 28. Dari mana ini? 28. 28 dari mana? 14 dari C, 12 dari C, dan 16 dari O. Dapatkanlah mol CO-nya 9 mol. Nah, setelah itu bagaimana? Kita lanjut. Nah, di sini kita menggunakan persamaan reaksi, terus juga persamaan reaksinya, lalu kita tulis MRS atau mula-mula reaksi sisa. Nah, di mula-mulanya kita tahu bahwa ada 2 mol CO, 2 mol C, ini mohon maaf agak kurang ke kanan. Jadi 2 mol Ni, 4 mol, 9 mol CO, tapi boleh Ni CO4. Nah, di sini mana yang menjadi reaksi batas? Oke. Kita bagi dulu 2 dibagi 1. Ini 2 bagi koefisien 1 alias dapatlah 2. 9 bagi 4, ya kurang lebih dia 2 koma titik-titik. Nah, di sana mana yang lebih besar? Yang lebih kecil. Yang lebih kecil otomatis dia Ni. Nah, karena dia 2, ini 2 koma, otomatis yang lebih kecil Ni kan. Nah, maka bahwa Ni adalah reaksi batas. Oleh sebab itu, kita jadikan nilai 2 ini sebagai, istilahnya saya sebut itu pengali. Ya, berarti yang untuk jumlah yang bereaksinya ya. Maka Ni ya, maksudnya CO. Nah, maka yang bereaksi di Ni yaitu 2 kali 1, 2. Terus untuk CO 2 kali 4, dapatlah 8. Untuk Ni CO4 2 kali 2, 2 kali 1, 2. Maka yang bereaksinya untuk Ni itu 2, yang CO itu 4. Ni itu Ni CO4 dia 2 sesuai koefisien intinya. Otomatis yang bersisanya adalah Ni habis sebagai reaksi batas ya. CO berisi 1 mol, Ni CO4 bersisa 2 mol. Nah, dapatkan mol CNI CO4 dia 2 mol. Maka massa Ni CO4 yaitu mol kali mr. Molnya 2, mr-nya 1. Dari soal yang sebelumnya. Nah, dapatkan masanya adalah 322 gram. Nah, ini kita contohkan adalah soal SBMPTN dari tahun 2018. Ini kita contoh lagi satu soal pada SBMPTN 2015 banyak 7,8 gram. Terusnya, jadi kita belum tahu sebenarnya itu X. Tapi masih 7,8 gram dibakar yang sempurna dengan oksigen. Nah, kalau ada kata-kata dibakar, otomatis itu pasti dengan oksigen atau O2. Jadi ketika dibakar otomatis dengan O2. Dengan oksigen berlebih menghasilkan 26,4 gram CO2 dan 5,4 gram H2O. So, X yang mungkin adalah, nah, di sini kita mempunyai 3 unsur, ada C, H,
dan O karena dari hasilnya ya ada CO2 dan H2O, otomatis unsurnya penyusun senyawa X adalah C, H, O. Kita prediksikan ada 3 unsur C, H, O. Oke, kita keep dulu. Baru udah ditanyakan formula senyawa. Maka cari terlebih dahulu mol masing-masing senyawa. Nah, seperti biasa, cari dulu mol masing-masing senyawa. Jadi kita punya massa, ya kita cari mol gitu. Jadi yang pertama kita cari adalah mol CO2 dulu. 26,4 gram CO2 dibagi MR-nya 44. 44 dari mana? CO2. C-nya 12. Bentar. C-nya 12, O-nya 16. 16 kali 2, 32. 32 tambah 12, gila 44. Makanya 26,4 dibagi 44 dapatlah 0,6 mol. Selanjutnya, kita hitung juga mol H2O berapa. Jadi mol H2O 5,4 dibagi 18. 18 dari MrH2O. 5,4 bagi 18 dapatlah 0,3 mol. Terus kita cari mol apa lagi? Apakah senyawa X atau oksigen? Karena di sini bereaksi dengan O2 atau oksigen dan kita belum tahu massa oksigen berapa, jadi kita cari dulu massa oksigen itu berapa. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, berlaku massa awal sama massa akhir. Nah, di awal kita tahu ada 7,8 gram senyawa X dibakar dengan H2O, O2, maaf. Jadi 7,8 tambah O2 jadi 26,4 tambah 5,4 ini adalah produknya. Tadi menghasilkan, ada kata-kata menghasilkan 2,64 gram CO2 dan 5,4 gram H2O. Jadi 2,4 tambah 5,4. Didapatkan massa O2 sebanyak 24 gram. Karena tadi massa awal sama dengan massa akhir reaksi. Nah, otomatis kita bisa menghitung O2 adalah massa per ml alias 24 dibagi 32. 16 kali 2. Jadi 32. 24 bagi 32 adalah 0,75. Nah, jadi kita sudah dapat nih mol masing-masing senyawa, tapi kita belum tahu mol si X itu berapa. Makanya kita harus perbandingan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kita sudah membahas bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Oleh sebab itu kita harus menulis dulu reaksinya seperti apa. Nah, di sini jadi kita tahu ya mol CO2 bandingkan mol H2O bandingkan mol O2 sama dengan 0,6 banding 0,3 banding 0,75. Kalau kita bulatkan didapatkan 4 bagi 2 banding 2 banding 5 alias ini dibagi 0,15 4 bagi 0,15 2 bagi 0,15 dapatkan 5. Jadi dapatkan koefisien CO2 itu 4, koefisiensi H2O itu 2, dan koefisiensi O itu 5. Dan tadi kita sudah membahas bahwa senyawa X yang kita prediksikan mempunyai unsur CX, HY, dan O. Tadi yang di awal. Karena tadi hasilnya adalah CO2 dan H2O. Dan ini hasilnya terdiri dari 3 unsur. Unsur C, unsur O, dan unsur H. Otomatis reaktannya atau si senyawa X ini mempunyai unsur C, H, dan O. Seperti itu. Nah, setelah kita perbandingan baru dapatkan senyawa organik jumlah atom C4. Kenapa dia 4? Karena di sini 4 kali C. Berarti kan ada 4 C. Sedangkan di kiri belum ada, otomatis X di sini adalah 4 C. Jumlahnya ada 4. Sementara untuk jumlah H, di kanan ada 4H. 2 kali H2 berarti 4. Berarti di sini ada jumlah H-nya itu adalah 4. Dan jumlah atom A-nya adalah 0. Kenapa 0? Di sini di kanan ada berapa O? Kita hitung. 4 kali 2, 8. 2 kali 1, dia adalah 2. Otomatis dia ada 10 O. Sedangkan di kiri sudah ada 10 O. 5 kali 2 dari O2 adalah 10 oksigen. Berarti di sini tidak perlu ada oksigen, alias O di sini adalah tidak ada. Yang didapatkan bahwa rumus unsurnya itu adalah C4H4. Dan di sini ya, C4H4 atau CH. Kenapa CH? Karena ini C4H4 masih bisa dibagi lagi menjadi unsur yang paling sederhana atau rumus empirisnya, alias CH. Dan senyawa dimaksud adalah benzen, C6H6. Kenapa yang dimaksud adalah benzen ini C6H6? Karena benzen adalah rumus molekul yang paling mungkin kalau dari opsinya ya C6H6. Mungkin saya kurang menyebutkan opsinya, jadi mohon maaf. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ketika nanti ada pertanyaan mungkin silakan melalui WA. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena
baru buat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.